cinta bukan tentang lamanya perkenalan, tapi getaran hati yang tulus. Lagi pula cinta bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi mau menerima kekurangan dengan sempurna. Dulu kamu mencintaiku sederas hujan, tapi aku lupa, sederas apapun hujan, pasti akan reda. Diselimuti rasa cemburu, tapi cermin menjelaskan siapa diriku. Pernah menjadi yang baru, tapi kalah dengan masa lalu. Pernah menjadi masa lalu, tapi kalah dengan yang baru. Masih mending kejebak hujan masih bisa neduh, tapi kalau kejebak gamon bisa apa? Senja pun bertanya, kemana wanita itu perginya yang dulu yang kau anggap lebih indah dariku? Seperti sudah ikhlas, tapi belum lepas. Seperti sudah rela, tapi masih ada rasa. Dexter, apa kamu bertambah gemuk belakangan ini? Susu beruang campur nutrisari. Aku sudah berjuang, namun tereliminasi. Padahal aku udah ngelakuin hampir semua hal yang katanya bisa bikin lupa. Ngisi hari sampai penuh, kerja sampai capek, nongkrong sampai larut, bahkan sengaja nyibukin diri biar kepala nggak sempet mikir yang aneh-aneh. Tapi entah kenapa selalu aja ada satu celah kecil di saat paling sepi yang tiba-tiba kebuka dan isinya kamu. Aku ingat awalnya aku kira ini cuma fase, cuman kebiasaan lama yang belum hilang. Karena ya wajar kan kalau pernah dekat terus tiba-tiba asing. Tapi makin kesini aku sadar, masalahnya bukan kurang sibuk, tapi hati aku masih nyimpen kamu di tempat yang gak bisa dijangkau, aktivitas apapun. Ada momen pas aku ketawa bareng orang lain, tapi kosong. Ada detik pas aku pulang sendirian dan kepikiran hal-hal kecil tentang kamu yang harusnya udah gak penting. Aku gak lagi nunggu kamu balik, gak juga berharap apa-apa. Tapi perasaan ini kayak tamu yang gak diundang, datang sendiri tanpa permisi, dan akhirnya aku paham. Ternyata melupakan bukan soal sibuk atau enggak, tapi soal berani nerima. Kalau ada orang yang pernah sepenting itu, dan gak semua kenangan harus diusir. Sebagian cukup diterima, lalu dibiarkan pelan-pelan pergi sendiri. Pernah nggak sih lu ngomong ke diri sendiri, gua nggak butuh dia, gua nggak butuh siapa-siapa buat nemenin gua. Dan saat itu lu ngerasa kuat banget, ngerasa udah cukup sama diri sendiri. Siang hari terasa sibuk, rame, banyak distraksi, jadi semuanya kelihatan baik-baik aja. Sampai akhirnya malam dateng, suasana mulai sepi, notifikasi nggak serame tadi, dan tiba-tiba pikiran lu mulai kemana-mana. Hal-hal kecil yang siang tadi lu abaikan malah muncul satu-satu, obrolan yang udah nggak ada, kebiasaan yang hilang, dan di situ lu mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya gua beneran nggak butuh atau cuma lagi maksa kuat? Karena jujur aja, kadang kita bukan gak butuh orang lain, kita cuma lagi capek berharap, capek kecewa. Jadi kita bikin diri kita percaya kalau sendiri itu lebih aman. Padahal jauh di dalam ada bagian dari diri kita yang masih pengen ditemenin, masih pengen didengerin, cuma gak berani ngaku aja, apalagi ke diri sendiri. Pernah nggak sih lu ngerasa cemburu sama seseorang, padahal status aja nggak ada? Gua pernah. Awalnya cuma sering ngobrol, saling cerita hal random tiap malam, saling ngabarin tanpa diminta. Lama-lama, kebiasaan itu bikin gua ngerasa punya tempat di hidup dia. Sampai suatu hari, gua lihat dia ketawa sama orang lain, perhatian sama orang lain, dan anehnya, dada gua langsung sesek. Padahal kalau dipikir-pikir, gua ini siapa? Bukan pacar, bukan siapa-siapa juga. Tapi hati kadang nggak ngerti logika. Yang bikin sakit itu bukan karena dia salah, tapi karena gue diam-diam berharap lebih tanpa pernah bilang apa-apa. Gue terlalu nyaman sama perhatian kecil yang dia kasih, sampai lupa kalau semua itu belum tentu berarti sama buat dia. Dan di situ gue sadar, cemburu paling capek itu ketika lu nggak punya hak buat marah, tapi juga nggak bisa bohong kalau hati lu sakit. Akhirnya gue cuma bisa diem, sambil pura-pura biasa aja. Walau dalam kepala terus nanya, sebenarnya pantas nggak sih gue cemburu? Pernah nggak sih lu ngerasa diperlakukan beda, dikasih perhatian kecil yang konsisten, ditanya kabar tiap hari, ditemenin pas sepi, seolah-olah lu itu penting? Awalnya biasa aja, lu mikir, dia emang orangnya baik. Tapi lama-lama, semua itu jadi kebiasaan. Dan tanpa sadar, kebiasaan itu berubah jadi harapan. Lu mulai nungguin chatnya, mulai kepikiran dia sebelum tidur, mulai ngerasa dia itu rumah.
Padahal di sisi lain, dia nggak pernah benar-benar niat buat tinggal. Dia cuma mampir, bikin hangat sebentar, lalu pergi tanpa beban. Dan yang lebih nyakitin, semua yang dia lakuin ke lu, ternyata juga dia lakuin ke orang lain. Di situ lu sadar, yang lu anggap spesial ternyata cuma hal biasa buat dia. Dan mungkin manusia paling jahat bukan yang terang-terangan nyakitin, tapi yang diam-diam ngebangun rasa tanpa niat buat bertanggung jawab atas perasaan itu. Karena luka dari harapan palsu seringkali lebih dalam daripada penolakan yang jujur. Ternyata memang benar ya, kadang lu kangen seseorang, tapi belum tentu juga lu dirindukan. Gue pernah ada di posisi itu, tiap malam kepikiran dia, pengen chat duluan, pengen nyari alasan biar obrolan tetap jalan. Karena gue kira rasa itu masih sama kayak dulu. Dulu dia perhatian, sering nanya kabar, respon cepet, bikin gue ngerasa berarti. Tapi lama-lama gue sadar, yang berjuang cuma satu arah. Gue coba diem, berharap dia nyari, berharap dia sadar kalau gue nggak muncul seperti biasa. Tapi hari demi hari lewat dan nggak ada apa-apa. Di situ gue ngerti, kangen itu nggak selalu tentang dua orang, kadang cuma tentang satu orang yang terlalu terbiasa peduli. Jadi kalau sekarang lu lagi ada di fase nungguin chat, nungguin perhatian, atau nungguin seseorang balik seperti dulu, coba tanya ke diri lu sendiri, ini saling atau cuma sepihak? Karena sejujurnya, lu pantas dirindukan juga, bukan cuma jadi orang yang selalu kangen lebih dulu. Pernah dengar kalimat, "Maaf, aku sibuk"? Sekilas itu terdengar wajar, karena semua orang memang punya kesibukan masing-masing. Tapi ada satu hal yang sering dilupain. Masalahnya bukan di kata sibuk, tapi di prioritas. Secara sederhana, manusia selalu bisa menyempatkan waktu untuk hal yang dia anggap penting, walaupun cuma sebentar. Jadi, ketika seseorang terus-terusan menghilang dengan alasan sibuk, lalu datang lagi dengan kata maaf, itu bukan sekadar soal waktu yang sempit, tapi tentang posisi lu di hidup dia. Orang yang menjadikan lu prioritas mungkin gak selalu ada setiap saat, tapi dia konsisten hadir dan gak bikin lu merasa ditinggalkan. Sebaliknya, kalau yang sering terjadi adalah lu dikesampingkan, dihubungi hanya saat dia sempat, lalu ditenangkan dengan kata maaf, itu tanda yang perlu lu perhatiin. Jadi, daripada fokus sama alasan sibuknya, coba lihat polanya, lihat konsistensinya. Karena dari situ, lu bisa ngerti apakah lu benar-benar penting atau cuma pilihan cadangan. Kadang hidup itu lucu ya. Dulu kita sering ngobrol sampai lupa waktu. Ketawa di hal-hal kecil yang sekarang kalau diingat rasanya hangat sekaligus aneh karena semuanya sudah berubah. Kita pernah ada di satu cerita yang sama, di satu fase di mana aku benar-benar peduli sama kamu. Tapi seperti banyak hal di hidup, nggak semua yang pernah dekat harus terus berjalan bareng. Sekarang jalan kita sudah beda. Kamu dengan hidupmu, aku dengan langkahku sendiri. Awalnya jujur aja terasa kosong, karena ada kebiasaan yang tiba-tiba hilang. Tapi semakin kesini aku sadar, mungkin memang begini cara hidup mengajarkan kita untuk ikhlas. Jadi, kalau suatu hari kamu melihat video ini, aku cuma ingin bilang satu hal sederhana, hiduplah dengan baik ya. Kejar hal-hal yang kamu impikan, temui orang-orang baik, dan semoga kamu selalu bahagia dengan pilihanmu. Karena meskipun sekarang kita bukan siapa-siapa lagi, tetap saja, aku adalah salah satu orang yang diam-diam ingin melihatmu baik-baik saja. Semoga hidup memperlakukanmu dengan lembut. Gue sempet yakin dia suka sama gue, sampai akhirnya gue sadar, gue cuma salah paham. Awalnya gue kira semua itu spesial. Dari cara dia balas chat gue yang cepet, cara dia nanya kabar, sampai hal-hal kecil kayak inget hal random tentang gue. Di situ gue mulai mikir, kayaknya dia juga ngerasain hal yang sama. Hari-hari gue pelan-pelan berubah, yang tadinya biasa aja jadi penuh harap. Nungguin notif dari dia, nungguin perhatian kecil yang dia kasih. Tapi makin kesini, gue mulai sadar sesuatu. Dia bukan berubah, dia emang dari awal kayak gitu.
Ramah, baik, perhatian ke banyak orang, bukan cuman ke gue. Cara dia ke gue ternyata sama kayak ke yang lain. Dan disitulah gue ngerasa agak nyesek, karena ternyata selama ini bukan dia yang ngasih harapan, tapi gue sendiri yang terlalu jauh ngertiin. Gue yang nganggep dia punya rasa, padahal dia cuma jadi dirinya yang emang baik ke semua orang. Lucunya, dia nggak pernah salah apa-apa, tapi gue yang harus nerima kenyataan, kalau nggak semua perhatian itu berarti perasaan. Pernah nggak sih lu ada di fase capek banget buat percaya sama orang, sampai akhirnya lu milih nutup hati, ngerasa sendiri aja udah cukup, daripada harus ngerasain kecewa yang sama lagi. Hari-hari jalan biasa aja, sampai tiba-tiba ada seseorang yang datang tanpa banyak usaha, tapi caranya beda. Dia nggak maksa, nggak buru-buru, tapi pelan-pelan bikin lu ngerasa aman lagi. Dari yang awalnya cuek, lu mulai nungguin kabarnya, mulai nyaman cerita hal-hal kecil, dan tanpa sadar dia bikin lu mikir kalau nggak semua orang itu sama. Pelan-pelan lu mulai buka hati lagi, lawan rasa takut yang dulu sempet bikin lu mundur, sampai akhirnya lu ada di titik lu siap buat percaya lagi, siap buat seriusin semuanya. Tapi anehnya justru di saat lu udah siap, dia malah berubah, mulai jarang ada, mulai dingin, sampai akhirnya hilang tanpa penjelasan. Kadang ada orang datang bukan buat menetap, tapi buat ngingetin kalau hati lu masih bisa ngerasa, walaupun akhirnya harus belajar kuat lagi.